Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama mempelajari aplikasi pengolah angka yang bisa digunakan untuk menganalisis data. Aplikasi pengolah angka banyak sekali macamnya, namun kali ini akan menggunakan WPS Spreadsheet karena aplikasi ini bisa digunakan secara gratis sehingga tidak harus membayar lisensi untuk menggunakannya. Bagaimana cara menjalankan WPS Spreadsheet? Pastikan di komputer Anda telah terinstall WPS Office. Kemudian silahkan klik tombol bendera Windows di sebelah pojok kiri bawah. Berikutnya carilah folder WPS Office. Kemudian silahkan pilih WPS Office. Selanjutnya pilih icon spreadsheet dengan logo S. Berikutnya bisa memilih blank spreadsheet. Ini adalah tampilan awal dari halaman spreadsheet, di mana spreadsheet ini terdiri dari kotak-kotak kecil yang jumlahnya sangat banyak, dan kotak-kotak kecil ini nanti bisa digunakan untuk mengisi data, baik data itu berupa teks maupun angka. Kotak-kotak kecil ini disebut dengan sel. Sel merupakan pertemuan antara kolom dan baris. Yang dimaksud kolom itu yang mana? Kolom adalah yang dari atas ke bawah, vertikal. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, dan seterusnya. Ini disebut dengan kolom. Kemudian barisnya adalah yang arahnya horizontal, diwakili dengan angka-angka ini. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Nah, pertemuan antara kolom dan baris itu disebut dengan sel. Kotak yang pertama ini adalah sebuah sel yang sudah ada namanya. Jadi semua kotak-kotak ini ada namanya. Untuk menamai kotak ini sudah ada patokannya, yaitu dengan menyebutkan kolomnya terlebih dahulu, kemudian diikuti nomor barisnya. Sehingga kalau diklik di sel pertama ini, maka nama selnya adalah A1 karena ada di kolom A dan di baris nomor 1. Jika saya memilih sel di sini, maka sel ini berada di kolom L, kemudian ada di baris 16, sehingga sel ini namanya adalah sel L16. Nah, kita sudah mengerti apa itu sel. Berikutnya marilah mengenal berbagai fitur yang tersedia di WPS Spreadsheet. Di halaman home ini ada banyak sekali fitur yang bisa digunakan untuk membantu memudahkan dalam pengolahan data. Antara lain di sini ada tombol paste, kemudian ada copy, ada cut yang berfungsi untuk memindahkan teks atau memindahkan data ke tempat yang diinginkan. Kemudian di samping kanannya di sini ada fitur untuk menebalkan huruf, kemudian membuat huruf miring, membuat huruf garis bawah, dan seterusnya. Selanjutnya di sebelah kanannya ada fasilitas untuk memberikan
bordir pada sel-sel. Bagaimana mempraktekannya? Contohnya, ini sel-sel ini akan diberikan bordir supaya kelihatan berbentuk tabel. Caranya mudah, cukup klik sel, kemudian di blok sesuai dengan keinginan. Selanjutnya tinggal memilih di sini all bordir, maka sudah terbentuk tabel sesuai dengan keinginan. Ini fungsi daripada bordir. Di sini ada banyak pilihan, silahkan nanti bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di samping kanannya ada fasilitas untuk pengaturan teks, yaitu untuk mengatur posisinya, apakah di sebelah kiri, di tengah, di kanan, atau rata kanan kiri. Silakan nanti tulis teksnya terlebih dahulu, kemudian tinggal lakukan pengaturan. Contohnya misalnya begini, saya isi misalnya Ani. Jika pada posisi normal, maka tulisannya ada di sebelah kiri. Kemudian kalau diklik center, maka akan ada di posisi tengah. Kalau diklik line text right, maka ada di posisi sebelah kanan. Dan apabila dipilih justify, ini adalah perataan kanan kiri, sehingga nanti rata di sebelah kanan dan rata di sebelah kiri. Selanjutnya di sini ada pilihan orientasi teks, apakah tulisannya itu mau dibuat pada posisi miring atau posisi tegak. Silakan nanti bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini saya ubah seperti ini. Nah, teksnya nanti akan kayak begini. Pengaturan rotasi teks bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada di sini menggabungkan sel. Jadi sel-sel yang terpisah ini bisa digabungkan dengan cara di blok terlebih dahulu. Klik mouse, jangan dilepas, tarik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pilih di sini. Ada banyak pilihan menggabungkan sel. Saya akan berikan contoh yang satu ini saja. Nah, kemudian sel sudah tergabung dari 3 menjadi 1. Ini adalah fasilitas atau fitur dari WPS Spreadsheet yang sering digunakan. Kemudian yang di samping kanannya nanti akan digunakan pada kegiatan berikutnya. Selanjutnya di sini ada fasilitas insert. Ada banyak pilihan di sini. Ada pivot tabel, pivot card, tabel, picture, dan seterusnya. Yang sering digunakan biasanya adalah menambahkan atau menyisipkan gambar di dalam spreadsheet. Contohnya ini, insert, kemudian picture. Cari gambar sesuai keinginan, kemudian diklik, pilih open. Gambar sudah masuk ke dalam area spreadsheet. Kemudian lakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya yang sering digunakan lagi misalnya adalah shapes. Pengguna WPS Spreadsheet diberikan keleluasaan untuk menggambar sendiri dengan fasilitas yang ada jika menginginkannya. Misalnya ingin menambahkan lingkaran ke dalam spreadsheet, maka bisa langsung di sini digambar sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya nanti card dan yang lain-lain bisa dibahas pada video berikutnya. Selanjutnya pada menu page layout,
itu digunakan untuk mengatur layout daripada halaman yang akan dicetak. Yang sering digunakan adalah biasanya pengaturan margin, batas atas, batas bawah, batas kanan, batas kiri. Itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Standarnya adalah di bagian atas itu 2,5 inci, kemudian headernya 1,27 inci, sebelah kanan 1,91 inci, sebelah kiri sama, kemudian di bagian bawahnya 2,5 inci. Dari 2,5 inci itu yang footernya adalah 1,27 inci. Silakan nanti jika tidak sesuai dengan kebutuhan ini bisa diubah. Oke. Berikutnya adalah mengatur ukuran kertas. Secara default standarnya pengaturan kertas pada WPS spreadsheet itu diatur dalam posisi letter. Silakan jika menginginkan bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada fasilitas pengaturan berbagai ukuran kertas. Yang paling umum digunakan misalnya ukuran kertasnya adalah A4. Menu page layout berikutnya yaitu print preview. Print preview ini digunakan untuk melihat dari tampilan spreadsheet ini nanti kalau dicetak seperti apa. Print previewnya kita lihat, maka hasilnya kira-kira yang akan tercetak nanti seperti ini. Sebelum dicetak, jadi bisa dilihat previewnya terlebih dahulu. Berikutnya ada settingan print area. Karena ini panjang, di sini ada halaman ke-1, ini batasnya adalah garis putus-putus ini. Halaman berikutnya pembatas halamannya adalah garis-garis putus-putus kecil ini. Berarti ini ada halaman tersendiri, kemudian di sini juga halaman tersendiri. Namun bisa saja dicetak sesuai dengan yang diinginkan dengan mengatur area mana yang akan dicetak. Misalnya pada halaman ini yang di sini, saya tidak menginginkan gambar ini saya cetak, tetapi yang dicetak adalah yang tabel saja. Maka bisa diatur area mana yang akan dicetak. Di sini ditandai dengan cara di blok. Kemudian di sini pilih set print area. Bisa dicek print previewnya, maka gambar tidak ikut tercetak. Kemudian untuk menghilangkan dari settingan print preview tadi, bisa dipilih fasilitas clear print area. Maka ketika di print preview akan muncul kembali gambar seperti sebelumnya menggunakan freeze pen. Freeze pen fungsinya adalah untuk mengunci kolom maupun baris. Misalnya dua baris ini kalau tidak di freeze pen maka akan ikut bergerak ke atas jika scroll kita gerakkan. Tetapi jika dikunci maka kedua baris ini tidak ikut bergerak. Demikian juga pada kolom. Kolom ini juga bisa dikunci menggunakan perintah yang sama, yaitu freeze pen. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimanakah mengunci supaya kolom A dan baris kedua ini tidak ikut bergerak jika di scroll. Maka klik saja sel yang ingin digerakkan ke atas atau ke bawah, atau kolom yang ingin digerakkan. Saya klik pada kolom B3, kemudian
pilih menu view. Berikutnya silahkan diklik Bridge to row to kolom A. Artinya akan dikunci pada baris yang kedua dan pada kolom A. Sekarang marilah lihat perubahannya. Ketika digerakkan ke atas, maka kolom 2 dan kolom 1 tidak ikut tergulung. Selanjutnya, kalau misalnya ini panjang, kemudian digeser ke kanan, maka kolom 1 tidak ikut tergulung. Ini adalah fungsi Bridge Pins. Berikutnya, marilah lihat pada kolom B. Ketika isinya terlalu panjang, sebenarnya adalah isinya, contohnya ini Ahmad Abi Dafa. Kemudian yang lebih panjang lagi Adelia Nabilah Anjani. Ketika kolomnya tidak muat, maka sebagian teks tersembunyi, tidak kelihatan, tidak terbaca. Misalnya ini pada Alif Faramdani Nurumah, juga kepotong. Supaya teks yang terpotong ini bisa kelihatan, maka bisa dilakukan langkah untuk melebarkan kolom. Bagaimanakah cara melebarkan kolom? Sangat mudah. Gerakkan pointer mouse ke salah satu pembatas kolom yang akan diubah ukurannya sampai muncul panah kanan dan kiri. Saya ulangi, silahkan gerakkan pointer mouse ke salah satu pembatas dari kolom yang akan diubah ukurannya. Kemudian klik mouse, jangan dilepas, kemudian tarik ke kanan sesuai dengan yang diinginkan. Jika dirasa masih belum memenuhi syarat lebarnya, bisa dilanjut kembali untuk digeser ke arah kanan sehingga seluruh teks akan terbaca. Apabila dirasa terlalu lebar, maka juga bisa dipersempit dengan cara yang sama, namun digeser ke arah sebelah kiri. Itulah cara yang mudah untuk mengubah ukuran kolom. Berikutnya, di kolom C dan di kolom D itu berisi angka-angka. Di kolom D ini lebih rapi dan lebih sederhana, sedangkan yang kolom C ada angka di belakang koma. Bagaimanakah untuk menghilangkan koma yang terlalu panjang yang mungkin tidak diinginkan? Jika menginginkan seluruh data di kolom C ini komanya hilang atau dibulatkan, maka silahkan diblok terlebih dahulu dengan cara klik sel, kemudian jangan dilepas, geser ke bawah, seluruhnya diblok sampai warnanya berubah. Selanjutnya silahkan kembali ke menu home. Di sini ada pengaturan model koma, kemudian di sini ada pilihan menambah desimal, dan di sini ada mengurangi desimal, decrease desimal. Untuk mengurangi, gunakan pilihan decrease desimal sampai
diklik terus sampai angka di belakang koma hilang atau dibulatkan. Jika menginginkan tambahan angka di belakang koma, maka bisa klik sebelahnya dengan menu increase decimal. 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, kemudian bisa dikurangi sesuai dengan keinginan. Inilah fungsi dari increase decimal dan decrease decimal. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.